Lu lebih ke cuan duit ya? Iyalah. Kalau gue lebih ke karya. Yang berujung ke? Duit. Jam segini nih. Bobby nih ya. Gue telepon deh. Harusnya kan jam segini udah nyampe, gimana sih dia? Modern juga telepon lo ya. Ini yang paling canggih. Ini paling canggih ya. Yo, Elon Musk pakai ini ya. Enggak, kalau interlokal harus pakai ini. Ini interlokal nih. Halo? Ya, ciao. Bob, lo di mana? Ini gue lagi dipanggil ke Pentagon nih, lagi di Virginia sama Vanilla Ice. Wah, lo parah sih. Ini kan kita saatnya syuting, gila. Oh, sekarang ya? Sekarang banget nih? Iya. Tenang, aman lah pokoknya semua. Tungguin ya. Tutup. Dia di mana? Di Pentagon katanya. Pentagon? Iya. Ini masih botak nih ya. Bangsat emang. Lusuh banget emang. Iya. Loh, Kalau dari situ. pintu kemana saja? Keren. Noneng. Ini alat-alat. Pintu kemana saja? Hilangnya keperawanan si Suka. Ini dari Pentagon. Gue tadi habis meeting sama Vanilla Ice. Dia di iya, Pentagon emang sekarang. sekarang Pentagon dia kebetulan. emang, UMR kan emang. dia kan? Ya, minimum wage. mah. Iya. Ada apa nih? Ada apa nih? Podcast. Udah mulai ya? Udah. Lagi syuting? Oke. Gimana sih lo? Sorry. Biasanya ya namanya juga gini. Gue tadi habis meeting sama Pentagon, Jauh. Meeting apaan ngomong-ngomong? Jadi ternyata Pentagon itu punya Doraemon, Jauh. Oh, diumpetin selama ini? Diumpetin. Jadi lu kalau punya Doraemon, lu bisa menguasai dunia. Ini salah satunya nih. Ini pintu kemana saja? Coba lu buka. Gue buka ya? Iya, lu buka, lu kesana. Lu mikirin kemana aja gitu. Oke. Oke, sip. Coba lu buka. Kemana nggak? Kemana-mana nggak lo? Kok kemana-mana? Sekarang udah jadi pintu nggak kemana-mana. Wah. Emang Nggak ada adil. cheatnya. Dunia emang nggak adil. Ada cheatnya. Tapi barang-barang Doraemon tuh ya banyak banget sih. Yang Spionase. kalau misalkan sekarang ada tuh sangat bermanfaat. Parah. Contohnya ini. Contohnya ini kan biasa dipakai sama Sean Connery nih di Dr. No. Dokter Nocturno. James Bond, Cang. Oh. Iya, ini salah satu alat espionase sebenarnya Doraemon. Doraemon itu tuh dibalik itu Siapa semua. Q? Ini Q berarti yang bikin kalau di James Bond kan? Oh, MCQ. bukan. Iwan Bebong. Bukan. Beda lagi. Anak lama tuh ya. Anak lama. Jadi Jadi, kita nggak ngerti ini yang. tapi banyak banget. Apalagi lu kan diplomat nih, Mol. Lu kayaknya butuh salah satu ini. Gue tahu yang lo maksud. Apaan? Apa? Konyaku penerjemah. Betul. Itu jelly yang kalau dimakan lo bisa bahasa apa aja. Apa aja? Iya. Bayangin kalau nanti gue harus ketemu sama orang Swahili. Wah, Nah, iya. Gue makan itu lancar. Lu kalau ketemu Nick Shaw gimana? Oh iya gitu juga. Bushman Lu kan jadi gitu. bisa gebet cewek Swahili dong. Iya. Iya. Cewek Swahili. Tahu dari mana bu Gue tadi ngeliatin itu. Dan terima kasih buat Emmy Award ya yang udah Udah episode yang kemarin. Udah habis ya, udah habis. basi. Gue pikir masih itu harus Enggak. Udah basi. Ini Udah bukan basi. alatnya Doraemon, Bukan alat mikrofon Doraemon, ini. Tapi iya. kalau ngomongin soal alatnya Doraemon, Apa? selain tadi apa tadi lu bilang? Konyaku penerjemah Iya. itu jelly. Gue penasaran deh. Dulu tuh Doraemon punya kacamata tembus pandang nggak sih? Kayaknya Buat itu. ngintip Shizuka, Nobita ngintip Shizuka ada. Oh iya juga ya. Iya kan? Emang ada ya? Karena kan gue Kayaknya ada deh, kayaknya ada pernah deh. dapet SMS yang dijual Iya, dijual kacamata kacamata. tembus pandang. Gue pernah balas, Doraemon tuh yang punya bukan lu. Iya emang. Gue pernah balas gitu. Tapi Doraemon tuh penting banget men. Semuanya punya sebenarnya. Dia itu tuh alat-alatnya dia tuh lebih di atasnya Q. Nah jadi Q itu Q-nya James Bond ya. Kita ngomongin Q-nya James Bond ya. Itu semua based on alat-alatnya Doraemon. Doraemon itu kan datang dari apa? Masa depan. Lewat ke Mesin waktu. Dianterin sama Sewasi. Ya, Sewasi itu adalah cicitnya Nobita. betul. Untuk mengingatkan Nobita, lu jangan kayak begini. Ya. Ntar hidup lu kayak begini, Ya. gitu. End-up-nya jadi jelek. Jadi dia Sebab pengen- akibat. sebab akibatnya begitu. Jadi ya gitulah. Tadi gue lumayan lama sih di Pentagon ngomongin itu. Ngomongin soal barang-barang Ngomongin ini ya. soal barang-barang Doraemon yang bisa diakuisisi ke Pentagon. Ngomongin soal mesin waktu juga nggak? Akuisisi artinya apa sih?
Mengakuisisi itu artinya aku. Lo gini-gini langsung nanyanya ke Molan pasti ya. Iya. Terdengar pintar gue kalau ngomong itu. Minuman aku isi. Aku isi. Aku isi. Kita minum dulu deh. Ini minumannya Nivea Men. Tadi di Pentagon ngomongin soal mesin waktu juga. Ya, ngomongin mesin waktu. Soalnya itu kan ya bisa mencegah perang dunia kedua, bisa mencegah perang dunia ketiga. Belum ada ya ketiga ya? Jangan sampai dong. Jangan sampai. Ini katanya coming soon. Lo kalau misalkan dikasih nih mesin waktu, alat mesin waktu ya, lo akan balik ke tahun atau era kapan? Naik ke Rio dulu atau ke dulu ya? Oke. Gue juga punya nih. Gue suka musik. Lo suka musik? Iya. Baru tahu gue. Masa sih? Iya. Kok gak kelihatan kayak orang yang suka musik? Makanya, tapi kan gue diem-diem aja. Jadi gue karena gue suka musik. Alias pamer Instastory gitar 12. Ada gitar senar 12. Gue juga senar 12. Tandanya BKR cuan. Iya. Thank you Nivea Men. Jadi gue pengen balik ke mungkin ke tahun era-era 60-an awal. Kenapa 60-an awal? Karena gue udah tahu kunci-kunci lagu-lagu tahun segitu yang mereka nggak tahu dong. Jadi gue akan pakai, mungkin gue pas tahun 60 gue bakal mainin Bohemian Rhapsody. Asik. Di saat Bohemian Rhapsody jadi belum pionir diciptakan. tuh lo ya? Pionir. Jadi lo nyamperin Queen tuh, gue punya lagu nih. Enggak, belum Queen waktu itu. Waktu itu apa Tahun berarti? 60 belum ada Queen. Glam rock tuh baru ya 60-an itu mungkin masih baru The Beatles. Jadi Berarti belum ada Queen, lo udah mainin Bohemian Rhapsody. Oh, itu lebih keren jadi kan lagi. gue visioner, terdengarnya gitu. Bener. Lagu-lagu Beatles yang kuncinya gampang, kayak She Love You gitu-gitu. Lo duluan. Gue bakal duluan. Oke, ada filmnya kan tuh ya? Iya, kayak gitu. Ada filmnya, benar, ada filmnya. Judulnya lupa gue. Yang lupa Across ingatan. the Universe. Bukan. Mana papaya? Kasih beo dulu nih. Habis itu gue mungkin akan bukan cover, gue akan bawain lagu David Bowie, terus gue bakal ketemu Bowie, bro. Gue bukan David Bowie, gue David Bowie. David Bowie gue Bowie Mandela. Abis itu gue akan ya lagu-lagu Bowie tahun 69 gue akan bawain Space Oddity duluan dibanding Bowie. Jadi glam rock, gue akan menciptakan glam rock duluan di situ karena gue udah tahu dari masa depan kan. Iya betul. Sampai di sana Lo jadi patokan. pioneer. Gila juga. Gue jadi pioneer. Abis itu hidup gue akan jadi kayak Paul McCartney sekarang. Udah tua, tinggal nikmatin ini aja. Nikmatin. Ini aja tuh apa? Duit yang banyak banget itu. Iya, Paul McCartney iya, paling iya. atas. Betul. Kalau di Tapi lo percuma kalau misalkan karya lo bagus, tapi secara tampilan muka lo kurang. Iya juga sih. Iya dong. Maksudnya kan lo udah dari tahun yang segini, lo udah tahu gimana cara merawat diri. Pada saat lo balik ke tahun segitu, lo menciptakan lagu Bohemian Rhapsody. Pada zaman itu orang masih pakai pupur kan? Nah, lo udah pakai Nivea Men. Wah bener juga, gue bawa aja nih Famenya ke sana. Tuh, ambilnya dari sekarang. Mana ya? Tuh, di belakang. Wah ini sih. Mendadak ada 4 nih. Nah, gila. jadi lo ambil dari sekarang, lo pakai baling-baling bambu, lo bawa ke Paul McCartney. Mana baling-baling bambu? Gue punya baling-baling bambu. Mana? Di sini nih. Ini tapi waktu di Virginia namanya Baling-baling bambu. No. This is a bamboo propeller. Propeller? Bukan, salah ya? Propeller? Propeller atau propeller sih? Bukan dua-duanya. Oh, bukan Propeller. Propeller ya? Propeller. Ini nih, kalau lu taruh di sini, ini muter lu bisa terbang, Cow. Nggak ada kan? Kalau segitu, Doraemon yang nyiptain. Ini baling-baling bambu ini berguna banget buat spionase nih. Tapi seperti gue bilang, lo percuma punya baling-baling bambu kalau lo nggak punya muka yang bersih. Balik ke tahun 60 akan melewati masa puber juga. Lo jerawatan, gitu-gitu dong. Itu gue sebenarnya juga nyesel sih. Kalau misal bisa balik, gue juga bakal ngasih tahu tuh ke gue dulu. Ini kan muka gue bopeng-bopeng nih gara-gara jerawat. Coba pada saat itu Nivea Men kayak gini udah ada nih. Ada extra white yang 10 kali efek dark spot. Dark spot gue kan banyak nih di sini nih. Bahkan sampai pikiran gue dark terus. Musik lo pun dark ya? Musik gue pun dark gitu tuh. Abis ini ada yang deodoran juga Invisible. Ada juga yang serumnya nih. Dan ini nih buat ketek gue nih. Ini David Bowie belum pakai ini pada saat itu. David Bowie bau orang bajunya kayak bahan yang jelek gitu. Tapi dia David Bowie. Tapi kan gue bisa menginspirasi David Bowie karena pas gue datang. Lo duluan ya? Gue duluan. Gue bilang, Bow. Oh enggak deh, namanya David Robert Jones. Berarti panggilannya Jones. Dr. Jones. Dr. Jones. Calling Dr. Jones. Iya, calling Dr. Jones. Calling Dr. Jones. Dr. Jones, get up now. Get up now. Kok jadi lagu aku? Gampang gitu. Iya. Jadi gua akan ngasih ke dia
Bo, lu kan suka make-upan nih. Kan make-up lu kan suka serampangan nih, Bo. Ini mendingan Ini lu... bajunya juga suka serampangan Wah, sih. bajunya kadang-kadang sebelah-sebelah nggak jelas kan, Iya. gitu. Lu pakai ini biar muka lu lebih cemerlang dan muka gue juga lebih cemerlang. Iya, oke. Kalau Balik lo, lagi ke yang tadi yo. nah lo pengen balik ke tahun 60-an, Lo yang gimana ya? menurut gua lo ada curangnya dengan bawain lagu Bohemian Rhapsody di tahun segitu. Iya. Gue lebih curang lagi. Apaan? Weh, apaan nih? Gue akan balik ke tahun yang sebenarnya gue udah lahir, yaitu ke tahun 98. Gue akan ngumpulin semua duit teman-teman gue. Oh, lu bakal ini ngambilin ini ngejarah ya? Enggak, bukan itu. Oke. Gue nggak ke Goro, di Ngejarah enggak. Goro. Tapi gue akan bikin proposal ke teman-teman gue kalau gue pengen bikin, gue punya penawaran, gue bisa melipat gandakan uang lo 5 kali lipat. Gimana caranya bang? Gue taruhan di gamenya Bulls lawan Utah Jazz. Wah, bener. Lu udah tahu hasilnya. Udah tau hasilnya ya? Gue bilang gue akan taruhan segede mungkin, skornya ini ujungnya 4-2 menang Bulls. Bener. Bisa juga tuh. Game 1 menang Jazz. Bener. Tapi kan Bullsnya menang. Game 2 lo lihat bos. Iya, bener. Oh, iya kan? lu lebih ke cuan duit ya? Iyalah. Kalau gue lebih ke karya. Yang berujung ke? Duit. Ya udah kalau gitu gue berujung ke duit juga. Gue ke tahun 1980. Oke. Ya. Gue akan ngumpulin semua duit yang gue punya, walaupun nggak begitu banyak. Dan gue beli saham-saham yang nggak begitu terkenal. Seperti? Waktu Bang Andromeda. Udah nggak ada dong. Bang Exim. Udah nggak ada juga ya. Oh, iya. gue akan beli saham Apple. Karena pada tahun itu sahamnya Murah ya? $22. Oh gitu. Sekarang $370. Banding tahu Iya, bakal iya, segitu kan? benar. Taruh di situ. Wah gila. Lo mau pada ikut nggak? Kalau punya uang sebanyak itu 3 bulan. Gue goceng pertama nih. Kalau lu punya mesin waktu, lu tapi ini gue nggak ngomongin waktu dekatnya. Oke. Gue ngomongin waktu lu kecil. Gue kecil. Waktu lu kecil. Kecil yang mana nih? Ya, puber lah. Pas puber. Kuping gue kecil. Waktu-waktu di mana ya, younger Oke. Younger Younger Cell. cell. Younger Cell. Gue tadi pas mau baca baru kelihatan younger, makanya gue gituin. Maksud gue gini, maksud lo adalah pesan untuk gue yang lebih muda. Iya, itu maksud gue. Message to your younger self. Nah, Oke. itu maksudnya Maulan. Sebetulnya banyak. Nggak coli pas 2 SD. Enggak. Keluarnya kencing gitu kayaknya. Nggak ada yang keluar, gila. Iya. Tapi orgasme. Ya, tapi nggak menikmati ya. Iya. Kalau gue mungkin ini sih, gue akan ngasih tahu ke diri gue yang waktu itu, katakanlah misalkan kayak SMP atau SMA deh, dibilang kecil-kecil banget juga enggak. Pas puber nih. Dibilang gede-gede banget juga belum gitu ya. Gue di umur-umur segitu tuh cukup banyak ketakutan. Kayak misalkan gue takut untuk melakukan sesuatu, kayak misalkan gini deh. Kenapa? Gue pernah waktu itu tenggelam di rumah Pak De gue di kolam renangnya. Lu tenggelam? Gue tenggelam. Gue pernah ditemukan, jadi gue lagi jalan di pinggir Udah kolam. ngambang gitu? Nggak, bahkan belum ngambang. Jadi Kayak gue bayi di apa? Nirvana. Nirvana. Lagi ngambil duit. Itu bahkan dia bisa berenang dan dia senyum. Iya. Gue boro-boro. Iya. Jadi gue menderita pada saat itu. Jadi tiba-tiba gue emang sering berenang di kolam renangnya si pade gue. Dan kolam renangnya dia itu ada yang bagian cetek, bagian dalam. Gue lagi jalan, tiba-tiba gue kepleset. Dan gue nyebur di kolam yang dalam. Soalnya kan biasanya kan bawahnya set Gitu kan, iya. kolam renang 90-an gitu, Iya, tiba-tiba iya, ada levelnya set. gitu. Iya. Nah, tiba-tiba gue kelelep dan gue panik, jadinya gue tenggelam. Itu gue bener-bener ngelihat yang tadinya nih si batas airnya tuh masih dekat gue, tapi lama-lama makin jauh gitu. Akhirnya lu meninggal. Iya, jadi lo kalau pegang gue tembus gue tembus nih. Morbid jokes. Jadi gue tuh Casper. Enggak, jadi waktu itu gue ingat banget gue akhirnya ditolongin. Tapi sama David Hasselhoff bukan? iya. Iya, bener. Oh, iya. Some people say. Lu berdua gampang banget dipancing nyanyi aja. Ya, waktu itu akhirnya gue ditolongin sama saudara gue karena waktu itu kan emang lagi berenang itu rame-rame kan. Tapi waktu itu udah mulai gelap, jadi udah nggak ada yang berenang. Oh, jadi lu gelap-gelap berenang nih ya? Sebenarnya dibilang gelap banget juga belum, kayak Pasti waktunya deket maghrib. Iya. Kan orang tua dibilang bilang. kan diculik kalong wewe. Iya, betul. Nah, tapi waktu itu akhirnya gue melihat. Sebentar. Ini alat spionase gue jatuh. Oh ya.
Terus? Gue akhirnya melihat dari yang tadinya si permukaannya deket, makin lama makin jauh, dan itu gue berasanya lama banget. Ingat Tuhan dong. Lama banget. Oh belum ingat Tuhan dia. Gue inget siapa yang ada di sini yang nyelamatin gue siapa ya gitu. Pamela lah. Enggak juga. Pamela pakai apa tato barbed wire di sini. Enggak juga. Tapi gara-gara itu, gue jadi lumayan takut sama yang namanya kedalaman. Jadi kedalaman laut gitu. Jadi misalkan kayak dibilang jago berenang juga gue enggak juga. Gue cuma mentok sampai gaya bebas doang. Gue nggak mau mendalami berenangnya gimana. Jadi lo takut kedalaman. Kalau kedalaman sama cewek takut nggak? Itu yang gue cari. Waktu itu pernah. Habis itu kita yang repot. Jadi itu membuat lo trauma. Traumanya ada. Jadi lo kalau balik lagi ke lo di masa itu, lo bakal ngomong apa? Nggak usah lo pikirin segitunya, karena itu malah yang menghambat lo untuk tidak melakukan banyak hal. Dalam artian kayak misalkan kalau gue gitu akhirnya gue giat berenang banget, gue jago renang, mungkin sekarang gue udah diving di mana, atau gue udah surfing di Fiji, Ciater, surfing di Ciater. Ciater enak sih. Iya, surfing di gumuk pasir. Iya, gumuk pasir keren lo bisa. Surfing di Sudirman. Surfing di internet. Sehari-hari. Ya oke. Searchnya backroom facial lagi. Gitu sih kalau gue. Kalau gitu, kalau lu gimana Bang? Gue kalau misalkan dulu ya, waktu kecil diomelin, dibilang salah, itu gue suka drop gitu. Wah, sorry ya guys ya. Iya, masa kecil gitu ya. Sorry buat lo yang ogah drop juga ya. Jadi panjang tuh prosesnya kalau gue dimarahin guru gitu, dimarahin orang tua gitu. Jadi gue takut salah. Oke. Nah itu berlanjut sampai gue kuliah tuh masih. If I could go back to my younger self, gue bilang kalau Pas kuliah nih ya? pas kuliah, gue akan bilang mendingan di Hillside aja daripada di tempat yang di Citos itu. yang kan? mana? Itu nggak salah. Itu nggak salah ya? Itu enak-enak aja. Kan bayar, nggak salah lah, kecuali lo nggak bayar. Gue akan bilang kalau jangan takut untuk salah. Justru sering-sering salah. Karena belajar tuh dari situ. Kadang-kadang, gimana ya, kata-kata itu gini. It's not how we make mistakes, it's what we learn from those mistakes. Lo kalau nggak bikin kesalahan, lo nggak belajar. Artinya apa tuh Mal? Soalnya pendengar kita dari Klaten kan banyak. Artinya gini, kadang-kadang membuat kesalahan itu membuat lo lebih benar menemukan Jadi yang benar tuh belajar. gimana. Belajar. Jadi lu nggak mengulangi kesalahan itu lagi. Ada orang kan yang kayak, overthinking banget, takut salah, akhirnya nggak dikerjain. Akhirnya ngerjain sesuatu juga kayak ragu-ragu gitu. Jadi menurut gua, itu yang akan gue bilang ke versi gue yang lebih muda. Salah aja udah. Iya. Lo apa? Kalau gue Gondrongin rambut selagi bisa. coba gue miara rambut gue dulu ya. Gila ya. Sekarang gue membotakan kayak Zidane. Iya. Zidane pun bahkan kayaknya lebih mending daripada lu, Bob. Zidane udah dipelontosin. Udah gue sama persis kayak Zidane cuy. Belakangnya kayak set gini-gini. Untung kan masih ada brewok. Iya. Gitu. Walaupun ada pitak sini. Coba Tadi untung gue pelatihnya Real Madrid katanya. Makanya dari tadi gue minta duduk di situ biar angle gue nggak kelihatan pitaknya. Nggak tahu kenapa ini gue disuruh. Jadi lo punya best angle sekarang ada ya? Sekarang ada. Kalau gue mungkin gue akan ngomong ke diri gue nggak terlalu lama sih Mal. Kalau gue waktu itu ya tahun 2012 lah kira-kiranya. Jadi belum lama-lama banget juga gitu. Oke. Gue kalau misalnya bisa balik ke mesin waktu itu ada acara nih. Tepatnya di Kemang. Gak usah disebut lah ya daerahnya ya. Gak usah disebut daerahnya ya. Tempatnya gak usah disebut lah. Bilang aja Beer Garden gitu. Oh iya oke. Pada saat itu tuh gue emang ya masanya itu kan gue belum terlalu dewasa banget. Jadi gue belum wise untuk tanggung jawab segala macam. 8 tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu. Gue lagi pakai Berarti berapa? 43 ya? 39 lah. Oh iya. Belum lama lah. Kebetulan saya paling muda di kalian semua nih, kebetulan. Tapi bentuk? Iya, tinggal dilihat aja lah. Jadi waktu itu gue abis dari sana party lah. Ya namanya di Beer Garden kan pasti kan party tuh. Habis itu ada beberapa teman gue dibilang mencokoki juga enggak, karena gue murah orangnya. Udah banyak yang tahu. Oh gitu ya, udah banyak yang tahu ya? Udah banyak yang tahu ya. Jadi gue kayak
dikasih gitu. Lu nggak suka minum? Gue nggak suka minum. Tapi lu suka minum. Tapi gue suka minum. Gue tuh nggak suka minum, tapi kalau gue minum gue suka. Nah, itu gitu. lu. Ini nggak perlu dicontoh dan ini contoh yang sangat buruk. Jadi kalau misalnya sobat BKR dengar, ini jangan dicontoh ya. Waktu itu gue dipaksa minum. Itu lagi. Sama teman kita juga. Oke. Eru Mahmud, lu tahu diri kan. Teman, gue udah kenal dari SMP. Emang dari SMP kan, emang dia kan emang agak nyebrang tuh. Habis itu, udahlah Caw, lah mau ngapain lagi sih, tinggal pulang doang gini nih. Mau pulang. Emang pulang, waktu udah hampir udah lebih dari tengah malam, saat. Gua melakukan, gimana ya, tidak terlalu fit untuk membawa motor pada saat itu. Tapi gue membawa motor. Pertama tuh pas gue nyewa parkiran, salah men motornya. Salah motor. Lu naik motor orang. Jadi gue udah nyewa motor-motoran, gue pulang ya, Bob. Itu Emang gua. kuncinya masuk? Enggak juga. Kuncinya enggak udah. Ya kebetulan tuh ada temen gue namanya Oni yang megangin kunci gue. Motornya motor 4Rider bukan? Mirip. Kebetulan. Salahnya jauh. Ini bukan gue mau ria, tapi waktu itu motornya 1000 cc. Gila. Tapi German made lagi. Tapi bukan punya lo. Punya gue anjir. Nggak ada tapinya nih, sampai ujung ceritanya ada tapinya. Ada tapinya. Ada tapinya? Ada tapinya. Udah ntar aja. Habis itu jalan lah gue. Ya namanya motor waktu itu enak banget ya. Gigi 2 udah 120 gitu loh. Gue mengikuti setelah radio dalam, gue belok kiri ke arah bundaran PI kan. Dengan kecepatan yang kayaknya di luar yang harusnya dianjurkan oleh pemerintah. Iya. Paling jalur Rossi Mode on nih. Iya. Mike Duhan. Gue ngeliatnya masih 70 waktu itu. Tapi masih 70, cuman MPH. Wow. Bukan KPH nih. Jadi MPH. KMH. KPH apaan? KPH kilometer per hour. KMH. Tadi gue bilang apa? Kalau KPH kilometer. Oh iya, KMH. Okay. Waktu itu gue, ya itulah ya, paham lah. Sampai bundaran Pondok Indah, gue belok kanan nih. Perasaan gue nggak ngebut waktu itu. Perasaan. Realitanya 140 km per jam. Wow. Iya, ngelebihin lagunya Brandals nih. 100 doang kalau Brandals. Iya, 140. Brandals 100 nih. Gue udah di atasnya Brandal nih, 140 nih. Abis itu singkat cerita pokoknya gue tergeletak lah. Waduh. Tapi lo ingat? Ingat. Gue tergeletak. Abis itu gue terlentang waktu itu. Gue pakai celana pendek, pakai kaos, pakai helm cetok gue yang didesain kalau jatuh nggak sempet cacat. Karena sama helm Predator lo yang enggak. Ada slayer batiknya kan? Nggak ada. Itu emang gue naik Jupiter MX. Habis itu jadi gue waktu itu pakai cuman helm cetok yang kalau misalnya jatuh didesain gak cacat karena langsung mati. Jadi namanya juga cetok ya? Iya, namanya helm cetok. Pakai celana pendek, pakai kaos doang, nggak pakai jaket. Itu juga jangan ditiru sama sekali. Oh, nggak pakai jaket. Waktu itu nggak pakai jaket. Oh iya. Nggak pakai jaket. Tapi tangannya kayak gini. Waktu itu kan gue nggak pakai jaket. Jatuh, kebalik, gue salto segala macem. Gue nabrak trotoar, terentang gue. Gue ngeliat ke atas, kayaknya nggak ada luka nih. Gak ada luka sama sekali nih. Keren juga gue. Ternyata. Gue bangun dong. Pas gue bangun, cuman ini doang nih yang sakit. Pas lo bangun lo di alam barzah. Ketemu bokap lu. Abis itu pas gue gini, cuman ini doang. Ini apa? Bagian sini gue doang pegang. Pas gue pegang, kok tajem. Ternyata tulang gue keluar. Nembus kulit. Abis itu gue, karena gue in between gue antara sadar dan nggak sadar, tapi gue masih bisa mikir kalau ini gue nggak boleh diangkat, gue harus tetap di sini, tetap harus diem begini. Terus satpam datang, mas kenapa mas? Jangan angkat saya, emang gitu. Karena kalau diangkat bisa kemana-mana dong, gitu. Tangan lo tiba-tiba di kaki, kemana-mana kan. Terus satpamnya kesel, anjing mau gue bantuin juga. Cabut. Kok gue dimarahin? Ya gue Tapi ini waktu itu gue udah tahu ya P3K-nya lah, kalau orang patah tuh lu nggak boleh langsung main angkat aja. Gitu. Jangan diangkat, gini nih. Telepon ibu saya. Enak tuh jadi orang tua gue jam 3 pagi. Ditelepon, halo anaknya ini kecelakaan bu. Tulangnya keluar. Tulangnya keluar doang, gitu tulang keluar. Gue duduk, gue tiduran gitu-gitu, segala macam.
karena banyak yang gue konsumsi ya pada saat itu minuman fermentasi ya kebetulan. Ya. Jadi pas gue sampai ambulan, nyokap gue terus habis itu ada suami adik gue datang segala macam gitu-gitu udah. Yasinan. Enggak. Oh, kirain udah yasinan. Kan gue di sini sekarang. Iya. Nah, habis itu dibawalah ke ambulans. Pas nyampe di ambulans, gue bilang sama orangnya, Mas, saya habis minum minuman fermentasi yang lumayan banyak. Jadi kalau misalnya Mas mau anestesi atau gimana gini, tolong diperhitungkan gimana ya, karena saya nggak mau lewat. Gitu. Habis itu gue pass out. Lu gak ingat apa-apa? Gue gak ingat apa-apa. Sarah udah di rumah sakit Pondok Indah. Rumah sakit Pondok Indah. Bangun-bangun Udah neon-neon semua. Neon-neon semua. Udah begini. Terus dokternya begini. Aduh, dokternya santai lah sama dokternya. Bagaimana? Bangun-bangun lu udah di rumah sakit Skynet. Udah di semua badan lu mesin. Jadi AI gue. Jadi Robocop dong gue. Wow, apa ini tangan saya? Konsen dokternya santai, saya punya produk baru. Dokter bukan kamu sembuh tapi I'll be back. Di situ gue bilang kan, untung Mas tadi pas di ambulans ngomong udah mengkonsumsi minuman fermentasi yang banyak. Jadinya kita nggak ngasih anestesi yang ini, tanggal takut lewat gitu. Jadi, saya gimana nih? Coba saya cek dulu. Terus dia pengen megang ini gue nih. Pas dia mau megang, gue teriak sekeras. Bahu lo yang tadi tulang keluar itu. Iya, di tulang belikat gue kan keluar ceret begitu tuh. Gue teriak sekencang-kencangnya, ternyata nggak dipegang. Tapi emang dia belum megang, tapi gue udah takut dan gue berasa sakit. Oke. Akhirnya gue dioperasi. Dan sampai sekarang di sini ada 7 skrup. 7 skrup di sini. Tadinya bisa diambil. Lo kalau lewat security gitu berarti bunyi mulu dong. Ini titanium. Lo di airport Titanium mahal. Okay. Terus ada opsi waktu itu pengen diangkat lagi kan, kalau misalnya udah nyambung. Cuman kata dokternya, udahlah kan bisa buat gagah-gagahan ntar, misalnya buat cewek-cewek bekas operasian gini. Jadinya gue putuskan nggak gue apa-apain. Jadi ini sekarang masih ada skrup di sini nih. Oke. Kalau gue bisa balik dengan mesin waktu pada malam itu, Lo bakal ngomong apa? Be a man. Eru bangsat. Nggak tahu diri. Nggak tahu diri lu, nggak usah lu ngasih gue ginian. Satu. Abis itu gue tidak akan mengkonsumsi hal-hal yang berlebihan. Sampai ke nomor 1. Betul. Dia pun nyadar. Iya. Abis itu gue akan, untungnya waktu itu gue udah baru masuk asuransi, jadi semua di cover asuransi. Oke. Dan itulah gue akan ngomong ke diri gue yang pada saat itu, asuransi bener Bob. Jadi jangan lu putusin. Betul. Kedua, lu harus lebih jaga diri. Betul. Terus lu kontrol lah kalau misalnya kalau lu acara minum-minum lu kontrol lah Bob gitu-gitu. Gua akan ngomong kayak gitu karena gua akan ngasih tahu nih, udah ada skrup, lu mau nggak kayak gini kayak gitu. Gua kan ada satu lagi kayaknya tuh. Apaan? Ya nggak usah paksain pulang naik motor waktu itu. Itu betul juga. Ya kan? Cuman pada saat itu kalau nggak salah ya online tuh belum ada. Oke. Belum kayak sekarang. Taksi aja bang. Tapi kan dari kejadian itu Bob, lo pasti belajar dong. Oh belajar. Gue sampai sekarang gue sering touring kemana-mana segala macam. Gue nggak pernah ngebut lagi. Jadi gue pelan-pelan. Terus gue kalau ngeliatin orang-orang yang kebut-kebutan nggak pakai helm, suka gue goblok. Nggak apa-apa, bagus. Iya karena dia nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain. Iya, jangan sampai. Itu artinya lu udah dewasa. Oh iya. Because being a man is a process. Oh sedap. Iyalah. Ada di skrip kan nih tulisannya nih. Jadi yang lo lewatin itu membentuk lo yang sekarang. Wah gila, Wicaksono yang. Nama dikasih sama nyokap gue Wicaksono. Masa gue gak bijaksana? Iya sih. Nama itu doa. Nama doain jadi bijaksana benar ternyata. Benar. Nama gue Mandela lagi. Doa juga dong. Jadi apa? Istrinya banyak tuh. Emang lo gak mau? Mau sih. Jadi intinya gitu. Pada saat lo sekarang udah dewasa. Kalau kita ngomongin lagi lo balik ke masa lalu, nilai-nilai yang sekarang lo pelajarin pasti kan akan lo kasih tahu ke lo yang dulu. Iya betul. Termasuk juga wajah cerah. Itu yang paling penting. Lo sekarang jadi lebih ganteng dibandingin yang dulu. Iya, emang gue ganteng ya? Dibandingin dulu sih. Dibandingin dulu yang lo rambut lo keribu. Ada sih foto-foto zaman dulu. Gak perlu dibuka dong. Gak perlu dibuka. Gak perlu dibuka dong. Waktu itu gue emang patokan gue Fabrizio Moretti. Nah, sayangnya sih mirip. Iya bener. Betul ya kan. Akhirnya sekarang lo udah tahu. Lo yang dulu itu ternyata harus pakai Nivea Men. Betul. Nivea Men Extra White Foam. Berarti kita ke mesin waktu balik bawa bareng-bareng Nivea Men ini. Nah, lo bawa ini nih.
Apa tuh? Nivea Men Extra White Foam. Wih. Jadi yang dulu lo keluhkan, lo apa jerawatan Jerawatan segala gua macam. sampai bopeng-bopeng gua sampai sekarang. Lu pakai ini. Wah, itu dia tuh. Itu barang yang akan gua bawa di mesin waktu salah satunya. Iyalah. Nah, tadi ngomongin soal being a man is a process. Ya. Cowok itu, man itu ya. Iya. Cowok itu perlu juga untuk melindungi kulit wajahnya. Oke. Bawa ini. Apa tuh? Oh, yang serum. Nah, Nivea Men Extra White Serum. Karena ini ada vitamin C-nya. Ah. Jadi 10 kali lebih efektif mencerahkan wajah. Oh, 10 kali. 10 kali. 10 kali. Bukan cuma 5. Dia gini tadi. 10 kali. 10 kali. Masih kurang 8 bang. Jadi ini 5, ini 10. Ini 5 maksud gua. Ya kan? 10 kali loh. Tadi aktif vitamin C kan, 10 kali 10 lebih kali. efektif mencerahkan. Iya. Oke, yang paling penting ini juga ada SPF 50 PA+++. Wih, kalau plus biasanya bohlam dinaik, bohlam diturunin tuh. Nah, ini lebih lagi dari Lebih lagi. Maksud gua bohlam diturunin kan bisa lebih cerah. Betul. Lebih cerah. Betul. Gitu. Tapi kalau gua sih ya, kalau gua kan selalu pakai baju hitam biasa. Enggak selalu sih, maksudnya Emang iya ya? Emang iya? abu-abu sih ini. Gue jarang liat tuh pakai baju itu. Kayaknya ya. Kayaknya ya cara gitu. Gua pernah pakai ya itulah yang lain-lainnya itu suka berkerak di sini. Suka putih-putih, Ada noda. kelihatan ada noda. Iya, terus kayak segala enak macam tuh gini. dilihatnya tuh. Nah, gue udah menemukan ini. Ini yang akan gue bawa. Ini akan gue bawa ke mesin waktu gue. Karena ini adalah invisible. Black and white invisible deodoran. Kebalik, Deng. Deodoran black and white invisible. Oke. Ini kalau misal gue pakai baju-baju gue, kan gue bayang tuh baju yang akhirnya kerak-kerak putih-putih, nggak perlu gue jadiin baju tidur semuanya, masih bisa gue pakai karena nggak ada nodanya. Pakai yang ini nih menurut gue nih, ini penting sih menurut gue nih. Oke. Ya. Nivea Men Black and White Invisible. Betul. Oke. Itu barang-barang yang harus kita bawa. Kalau misalnya kita punya mesin waktu nih ya, kayak Doraemon nih ya. 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 Which is ada sebenarnya di situ. Cuman kan gak enak kalau dilihat di sini kan. Takutnya kan ntar jadi ya konflik lah segala macam lah. Semua pengen punya mesin waktu Betul. kan. Mengubah dunia, men. Pertanyaan gue ini satu. Apaan? Kalau emang lo punya mesin waktu, Hah? servisnya di mana? Kalau rusak, ganti oli. Dealernya ada emang bang? Ada. 1000 kilometer. Ada. Namanya Cik Scooter di Cirende. Cat ori. Cat ori, bloknya diganti.